Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setria Widyayeni, NPM 18060, mata kuliah Ilmu Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir Barat dan pemikir Islam. Teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir Barat yaitu 1. Teori perjanjian masyarakat menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini dianggap teori tertua dan terpenting. 2. Teori ketuhanan berpendapat bahwa sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh Tuhan. Raja-raja hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Teori ketuhanan ada dua. Pertama, teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. 3. Teori kekuatan. Dalam teori ini, kekuatan negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. 4. Teori patriarkal, bahwa ayah yang berkuasa dalam keluarga dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal atau gen yang pertama, dan inilah benih pertama dari negara. 5. Teori organis. Negara dipersamakan dengan makhluk hidup. Manusia atau binatang, individu merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel makhluk hidup itu. 6. Teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya. Hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. 7. Teori alamiah. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles bahwa negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itulah manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. 8. Teori historis, bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai kelompok sosial diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Selanjutnya berdasarkan pandangan pemikir Islam. 1. Ibnu Abi Rabi'i, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka timbul kota-kota. 2. Al-Farabi, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Tujuan bermasyarakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, baik itu di dunia maupun di akhirat. 3. Al-Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antar manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Hal itu mendorong manusia untuk bersatu lalu akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Hubungan kepala negara dan rakyat adalah hubungan dua pihak peserta kontrak sosial antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Imam Al-Ghazali. 4. Imam Al-Ghazali, manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian yang disebabkan oleh dua faktor. 1. Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. 2. Saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak, kesehatan, keamanan rumah. Untuk itulah perlu kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia, hingga kebutuhan itu melahirkan negara. 5. Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk hidup dan bertahan dengan bantuan makanan.
Demikian pula dengan keamanan yang keduanya tidak mungkin dipenuhi sendirian, serta harus ada kerjasama. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai teori asal mula negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.